Pelajar hebat di Indonesia, jumpa lagi dengan saya. Pada materi kali ini kita akan membahas teks persuasi bagian yang ketiga tentang kaidah-kaidah kebahasaan. Dalam menyusun teks persuasi, kita akan belajar tentang bahasa-bahasa atau istilah khusus yang kita gunakan supaya teks persuasi itu semakin baik dan mempengaruhi pembaca. Nah, apa saja kebahasaan yang akan kita pelajari? Langsung saja simak di sini. Generasi Hebat Indonesia, sebelum kita membahas tentang kaidah kebahasaan, mari kita sama-sama simak dengan baik teks persuasi berjudul Belajar Secara Cerdas serta Bijak Bermain Game Online berikut ini. Setelah kita menyimak bersama wacana teks persuasi yang berjudul Belajar Secara Cerdas serta Bijak Bermain Game Online, baiklah kita akan bersama-sama membahas tentang kaidah kebahasaan yang ada di dalam teks persuasi. Berdasarkan kata yang dipakai dalam teks persuasi, maka di sini dibagi menjadi dua, yaitu secara tersurat dan secara tersirat. Tersurat artinya kata ajakan ditulis secara langsung, contoh, sebaiknya, seharusnya, perlu, jangan, hindarilah, dan lain-lain. Sedangkan secara tersirat, artinya ajakan ditulis secara tidak langsung. Untuk mengetahui kalimat ajakan, maka perlu memahami keseluruhan isi teks. Berikut kaidah-kaidah kebahasaan dari teks persuasi. Yang pertama, menggunakan kata-kata bujukan dan ajakan seperti harus, penting, perlu, sepantasnya, sebaiknya, ayolah, mari, dan lain-lain. Contoh, belajar sangat penting karena membuat kita menjadi cerdas dan berpendidikan dalam mempersiapkan masa depan lebih baik. Contoh yang kedua, adapun sebagai orang tua, kita perlu membatasi anak untuk bermain smartphone. Kaidah kebahasaan yang kedua yaitu menggunakan kata kerja imperatif. Kata kerja imperatif yaitu kata kerja yang fungsinya digunakan untuk memberi perintah, larangan, ajakan, seruan, ataupun pembiaran suatu tindakan. Di mana kata kerja imperatif bisa diawali dengan kata jangan, tolong, silakan, ambilkan, ayo, temukan, ikutilah, pergilah, dan seterusnya. Contoh, dari sini pula hendaknya para orang tua berperan dan memberikan ketegasan kepada anak sangat diperlukan. Jika ingin bermain, aturlah waktu sebaik mungkin dan batasi permainannya. Kaidah kebahasaan yang ketiga yaitu sering menggunakan kata kerja mental. Contohnya, berpikir dan berpraduga, memperkirakan, mengagumkan, diharapkan, menduga, berpendapat, berasumsi, dan menyimpulkan. Contoh, tak kurang dari 116 penelitian ilmiah yang menemukan korelasi permainan game online
dalam mengubah fungsi maupun struktur otak. Contoh yang lainnya, Dr. Gumilar, SPD, MM, CH, CHT, PNNLP, seperti dikutip dari blog pribadinya gumelar.net, mengatakan bahwa kecanduan game online juga dapat mengubah perilaku yang tidak wajar. Selanjutnya yang keempat, sering menggunakan kata peristilahan maupun kata teknis yang juga berkaitan dengan topik yang akan dibahas. Contoh, di sisi lain pada zaman serba digital seperti sekarang ini, kehadiran game online memberi warna baru dalam dunia hiburan para remaja. Contoh yang lainnya, adapun sebagai orang tua, kita perlu membatasi anak untuk bermain smartphone. Kata digital dan juga smartphone ini termasuk kata teknis dalam permainan game online atau dunia digital yang kita pelajari bersama dari wacana tadi. Pelajar hebat di seluruh Indonesia, kaidah kebahasaan yang kelima adalah menggunakan konjungsi atau kata sambung kualitas maupun konjungsi sebab dan akibat seperti sebab, dengan demikian, oleh karena itu, jika, karena, dan akibatnya. Contoh, jika ingin bermain, aturlah waktu sebaik mungkin dan batasi permainannya. Contoh yang lainnya, belajar sangat penting karena membuat kita menjadi cerdas dan berpendidikan dalam mempersiapkan masa depan lebih baik. Yang keenam, menggunakan kata perujukan, contohnya seperti berdasarkan data dan merujuk kepada pendapat. Contoh, berdasarkan penelitian yang dilakukan Rumah Sakit C.S. Mott Children, University of Michigan di Amerika Serikat, sekitar 86% anak berusia 13 hingga 18 tahun lebih banyak menghabiskan waktunya untuk bermain video game. Ketujuh, terdapat pernyataan yang mengandung fakta maupun pendapat. Contoh, tak kurang dari 116 penelitian ilmiah yang menemukan korelasi permainan game online dalam mengubah fungsi maupun struktur otak. Pernyataan ini disebut fakta karena berdasarkan penelitian ilmiah. Contoh yang lainnya, oleh karena itu, sangat penting sebagai pelajar untuk menanamkan tekad bahwa tugas utama adalah belajar agar kelak menjadi generasi cerdas dan hebat sebagai penerus bangsa. Kalimat yang kedua ini termasuk pendapat karena berasal dari simpulan setelah terdapat beberapa pernyataan sebelumnya. Dan kaidah yang kedelapan, sering menggunakan kata ganti kita yang bertujuan agar penulis seolah-olah mewakili keinginan pembaca. Contoh, meskipun masih banyak yang belum bisa menyesuaikan diri dengan situasi ini, kita sebagai para pelajar tetap harus mengutamakan belajar. Contoh yang lainnya, belajar sangat penting karena membuat kita menjadi cerdas dan berpendidikan dalam mempersiapkan masa depan lebih baik. Nah, pelajar hebat Indonesia, demikian tadi sajian kita materi tentang kaidah kebahasaan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Tetap semangat!